membahas tentang adanya 4 kandungan makna takwa dan keutamaannya. Kalau kita melihat pada lafaz takwa dalam bahasa Arab, itu ada 4 huruf kata takwa. Yang pertama adalah huruf ta, yang kedua huruf qaf, yang ketiga huruf waw, dan yang keempat huruf ya. Hanya saja di sini dibacanya takwa, dan itu nanti dikenal dengan namanya alif lazimah. Jadi alif lazimah itu dalam bentuknya itu bentuknya ya, tapi dibacanya seperti alif. Jadi bukan takwa ya, tapi takwa saja. Itu disebut dengan alif lazimah dalam bahasa Arab. Sama seperti Musa, kata Musa itu setelah sin hurufnya ya, tapi dibacanya seperti alif, Musa. Huda, al-huda, seperti itu juga. Itu dalam kaidah bahasa Arab disebut dengan alif lazimah. Nah, alif lazimah ini termasuk dalam bentuk ya. Maka ada 4 huruf dalam kata takwa itu, huruf ta, huruf qaf, huruf waw, dan huruf ya. Nah, apa sih makna dari 4 huruf itu? Ya, kalau kita mengkaji, ternyata dari masing-masing huruf ini mengandung makna tersendiri. Ini bukan berarti pasti maknanya begini dan tidak ada yang lain. Ya, sebab ini termasuk salah satu perenungan dan penafsiran yang bisa saja direnungkan atau ditafsirkan berbeda. Dan ini bukan ayat Quran, jadi bisa saja berbeda dari yang lain. Namun dari 4 huruf ini kita melihat ada kandungan. Kalau kita melihat pada takwa itu, yang mana takwa itu merupakan tujuan daripada puasa yang kita lakukan. La'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Agar kalian bertakwa. Dari kata takwa ini, maka taknya itu diartikan dalam kandungan tawadu. Apa arti tawadu? Tawadu itu rendah hati. Ada yang mengatakan rendah diri, tapi kalau saya lebih condong kepada rendah hati. Kalau rendah diri itu kesannya buat saya lebih kesan kepada hal yang negatif. Jadi rendah diri seperti orang yang tidak percaya diri dan agak minder gitu. Tapi kalau rendah hati, setinggi apapun dia tetap rendah hati. Mungkin bagi sebagian orang disebutnya low profile gitu, low profile gitu. Jadi tidak terlalu menampakkan kelebihannya, kekuasaannya, atau kegagahannya, tapi bukan berarti dia tidak punya kemampuan. Tetap dia rendah hati, santun, dan tidak gampang untuk menyepelekan orang dan merendahkan orang lain. Nah, ini disebut dengan tawadhu, ya, rendah hati. Kenapa ada muncul tawadhu dalam takwa itu? Karena kalau kita hubungkan dengan puasa, puasa itu adalah ibadah sirriyah, ibadah yang rahasia. Dari beberapa ibadah yang ada, itu yang paling sirriyah, yang paling rahasia itu puasa. Coba kita bandingkan misalnya dengan sholat. Kelihatan orang sholat, ya, dari niat, berdiri, kemudian takbiratul ihram, kemudian ruku, sujud, kelihatan tuh. Orang sholat kelihatan. Nah, kemudian kita bandingkan dengan zakat. Orang mengeluarkan zakat, kelihatan itu ngeluarin zakatnya pada orang lain. Ya, bahkan ada yang ngumpulin orang untuk ngeluarin zakat. Sehingga orang, ribuan orang, ini biasanya di akhir-akhir nanti nih, di beberapa daerah suka ada dengar berita begitu. Ribuan orang kumpul untuk diberikan zakat, sehingga ada yang pingsan dan sebagainya. Kelihatan itu ada orang yang ngasih zakat. Haji begitu juga sama. Ya, bahkan ada orang haji 1 orang yang nganter bisa 10 mobil.
banyak yang nganter, tahu gitu. Haji begitu. Tapi untuk puasa ini rahasia. Apakah orang itu puasa atau tidak, hakikatnya hanya dia yang tahu. Tidak mustahil misalnya ada orang, 2 orang lagi zohor, kemudian wudhu. Nah, lagi wudhu berkumur, menelan tuh dengan sengaja sedikit. Kira-kira yang samping tahu nggak? Nggak ketahuan. Yang samping nggak tahu. Padahal dia berwudhu dan kemudian meminum daripada air itu. Atau mohon maaf misalnya ada bapak-bapak yang masih tugas di kantor, ya, kemudian dari rumah sahur nih bareng sama keluarga. Kemudian keluar dari rumah siang-siang di kantor mampir tuh ke rumah makan. Orang rumah nggak tahu. Atau anak kita yang mungkin sekolah, ketika dari rumah nyaur bareng dengan keluarga, siang pulang dari sekolah karena setengah hari misalnya, maka mampir dulu ke rumah makan, baru kemudian pulang pura-pura lapar, pura-pura haus, nggak ketahuan, sirriyah. Maka ibadah puasa ini ibadah sirriyah, dan landasan sirriyah ini berhubungan dengan tawadhu. Apa maksudnya? Kalau orang meyakini bahwa nilai ketakwaan itu sifatnya sirriyah, bahwa tidak ada yang mengetahui hakikat ketakwaan seseorang kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus bersikap tawadhu kepada semua orang. Kita nggak bisa menyatakan bahwa diri kita lebih baik daripada orang lain. Kita tidak bisa menyatakan bahwa nilai takwa kita lebih baik daripada nilai takwa orang lain, karena sifatnya sirriyah. Maka Allah menyatakan dalam surah Al-Hujurat ayat 13 itu, inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu adalah yang paling bertakwa, atqakum. Kemudian ditutup ayat itu dengan innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah yang maha mengetahui dan maha teliti. Seakan-akan Allah ingin menyatakan bahwa yang paling mulia di antara kalian adalah yang bertakwa, dan siapa yang paling bertakwa hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang maha mengetahui. Tidak bisa kita katakan bahwa mungkin kita sering sholat berjamaah, bahwa kita paling takwa, nggak bisa. Makanya untuk adab seseorang, kalau melihat orang yang lebih tua, itu yang harus dipikirkan apa? Yang harus dipikirkan adalah dia lebih baik dari saya. Dia lebih baik dari saya. Kenapa? Umurnya lebih dulu, ya, hidupnya lebih lama, otomatis ibadahnya lebih banyak dari saya. Misalnya saya umur 40-an berhadapan dengan orang umur 70-an. Pasti ketika saya belum lahir atau saya baru lahir pun dia sudah ibadah. Sampai saat ini dia masih ibadah. Berarti ibadahnya lebih banyak dari saya. Kalau melihat orang yang lebih tua. Kalau melihat orang yang lebih muda bagaimana? Apakah kita katakan bahwa ibadah kita lebih banyak? Tidak. Sebaliknya, kalau melihat orang yang lebih muda, maka harus ada dalam diri kita, mungkin dia lebih baik dari saya, karena hidupnya belakangan, maka dosanya lebih sedikit dari saya. Dosanya lebih sedikit dari saya. Kita mungkin yang tuaan, saya melihat anak umur 15, umur 20, bisa jadi dia lebih mulia di sisi Allah daripada saya, karena dosanya lebih sedikit daripada apa yang saya lakukan. Nah, inilah sifat tawadhu kita harus ditonjolkan ketika la'allakum tattaqun. Untuk menjadi orang yang bertakwa harus melihat bahwa nilai ketakwaan seseorang itu yang tahu hanya Allah semata. Ya, yang tahu hanya Allah semata. Maka kemudian ada yang mewanti-wanti la tahtaqir man dunaka fa inna likulli syai'in maziyah. Janganlah engkau merendahkan orang di bawahmu, falikulli syai'in maziyah.
maka setiap sesuatu itu pasti Allah ciptakan keistimewaan. Falikulli syai'in maziyah. Setiap sesuatu ada keistimewaan yang telah Allah berikan kepadanya. Maka pernah satu cerita, ada seorang khalifah namanya Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid ini satu khalifah yang sangat sukses dalam kekuasaannya. Banyak kemajuan-kemajuan peradaban Islam di masa khalifah Harun ar-Rasyid. Kemudian ketika dia sedang berkuda bersama dengan rombongan para pembesar yang lain, dia melewati seorang yang disebut dengan Syekh Bahlul. Syekh Bahlul. Bahlul itu kalau bahasa Arab artinya bodoh. Dipanggilnya orang manggilnya Syekh Bahlul. Jadi orang-orang sekitar situ manggilnya Syekh Bahlul. Nah, bukan hanya Bahlul, kadang-kadang orang manggilnya Syekh Bahlul Majnun. Udah bodoh gila lagi. Banyak orang yang manggil begitu. Nah, ketika Khalifah Harun ar-Rasyid sedang berkuda bersama para pembesar yang lain, melewati orang namanya Syekh Bahlul. Akhirnya Khalifah Harun ar-Rasyid manggil, "Hei Bahlul." Kata Khalifah Harun ar-Rasyid, "Hei Bahlul," karena memang itu udah umum panggilan itu. "Hei Bahlul, kenapa kamu nggak sadar juga udah lama masih kayak seperti ini saja? Kamu ngapain aja gitu? Kamu cuma duduk merenung di pinggir kuburan." Di Syekh Bahlul ini memang ada di sekitar kuburan aja, nggak kemana-mana, jarang. Di situ aja, duduk aja, nggak kemana-mana, bergaul juga enggak. Ya. Maka dikatakan sama Khalifah Harun, Bahlul, ngapain kamu? Kapan kamu sadarnya masih mau seperti itu aja? Ternyata yang dipanggil Bahlul ini balik manggil lagi, Harun Bahlul, begitu ya. Jadi Khalifah Harun ar-Rasyid dipanggil lagi, Harun Bahlul gitu. Mungkin kalau sekarang udah ditangkap Khalifah ya. Ya mencela pembesar itu bisa ditangkap itu. Dibalik Harun Bahlul. Yang Bahlul itu bukan saya tapi kamu gitu. Kata si Bahlul ini. Harun Bahlul, yang Bahlul itu bukan kamu, bukan saya tapi kamu. Yang majnun, yang gila itu bukan saya katanya, tapi Khalifah Harun ar-Rasyid, kamu adalah yang gila. Tapi Khalifah nggak marah tuh gitu. Tidak marah dia. Malah dia kemudian menghampiri, alasan apa kamu menyatakan bahwa saya Bahlul dan majnun? Saya gila, saya bodoh dan gila. Ternyata Syekh Bahlul ini bilang, apakah kamu tidak sadar bahwa yang kamu sedang perjuangkan saat ini, yang kamu sedang usahakan dengan sekuat tenaga kamu untuk membesarkan istana kamu, membesarkan kekuasaan kamu, itu adalah sesuatu yang fana, sesuatu yang tidak abadi. Kamu upayakan dengan daya pikiran kamu, itu adalah sesuatu yang akan hancur. Sedangkan saya yang merenung di kuburan, yang dimana kuburan ini di dalamnya adalah alam barzakh, yang alam barzakh itu adalah awal dari seluruh keabadian yang ada nantinya. Yang saya pikirkan adalah hal yang abadi, yang kamu pikirkan adalah hal yang akan hancur. Di mana kira-kira letak gila dan bodohnya kamu dibandingkan saya kalau seperti itu? Ternyata Khalifah Harun ar-Rasyid menerima nasihat dari Syekh Bahlul itu. Benar juga ya. Ternyata istana yang saya bangga-banggakan akan hancur juga. Kekuasaan yang sedang saya kembangkan pasti akan hancur juga. Sementara apa yang dipikirkan oleh Syekh Bahlul ini adalah sesuatu yang nanti akan abadi. Dengan menitikkan air mata, kemudian Khalifah Harun ar-Rasyid meminta maaf kepada Syekh Bahlul itu. Dan kemudian malah minta nasihat lagi tuh Syekh Harun ar-Rasyid. Saya tidak menyangka ternyata kamu bukan orang gila beneran. Ternyata kamu adalah seorang sufi, seorang waliullah yang memang memahami hakikat daripada kehidupan yang sebenarnya. Tolong berikan saya nasihat lagi, kata Khalifah Harun ar-Rasyid. Tapi kata Syekh Bahlul, tidak banyak yang akan saya berikan nasihat kepadamu, hanya satu, jangan kau lupakan Al-Quran. Peganglah Al-Quran dengan seerat
daripada perjuanganmu, dari seluruh yang kamu upayakan, ajaran-ajaran Al-Quran itulah yang harus kamu pegang erat-erat. Akhirnya kata Khalifah Harun ar-Rasyid, baik, kalau seperti itu silahkan apa yang kamu minta dariku. Kamu mau minta apa? Ayo silahkan, kata Khalifah Harun ar-Rasyid. Saya akan berikan kepada kamu. Ya, berapa harta yang kamu ingin, saya akan kasih. Berapa emas yang akan kamu inginkan, saya akan kasih. Tapi kata Syekh Bahlul, ada 3 permintaan saya. Jika kamu sanggup untuk memberikan. Apa? Yang pertama, panjangkan umur saya. Kata Syekh Bahlul, panjangkan umur saya. Kata Khalifah, saya gak bisa. Baik, kalau kamu gak bisa yang pertama, yang kedua saya minta, hindarkan saya dari malaikat pencabut nyawa. Kata Khalifah, saya gak bisa. Yang ketiga, masukkan saya ke dalam surga dan hindari saya dari api neraka. Apalagi itu saya gak bisa. Kata Syekh Bahlul, berarti kamu hamba, bukan raja yang sebenarnya. Dan aku tidak punya keinginan dari kamu apapun itu bentuknya. Maka kemudian Syekh Khalifah Harun ar-Rasyid menyadari, la tahtakir man dunaka fa inna falikulli syai'in maziyah. Jangan kamu merendahkan orang di bawah kamu, karena setiap orang itu masing-masing diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah sifat tawadu dalam diri kita yang mungkin bisa saja ketika kita berhadapan dengan orang yang mungkin secara status sosial, secara ekonomi di bawah kita, tapi kalau melihat kepada ayat Allah, inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir, kita nggak berani untuk merendahkan dia. Ya, kita tidak berani untuk sombong, menyombongkan apa yang kita punya. Itu tawadu yang pertama. Nah, kemudian apa sih sebenarnya hikmah daripada tawadu? Ada satu hadis menyatakan, mana qasat sadaqatun min malin, tidak akan berkurang harta yang disedekahkan. Wa ma zadallahu bi afwin illa izzan, tidak akan Allah akan memberikan tambahan kemuliaan kepada orang yang pemaaf, yang memberikan maaf. Wa ma tawadhu'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah, dan tidaklah orang yang tawadu karena Allah, melainkan Allah akan meninggikan derajatnya. Jadi semakin kita tawadu, maka Allah akan semakin meninggikan derajat kita. Kan yang orang lihat pertama masalah akhlak, ya Pak. Orang ketemu kita pertama yang kita lihat apa? Akhlaknya. Semua yang dia miliki itu bisa saja dimiliki oleh orang lain. Misalnya Pak, Bu ya, ada calon mantu nih lagi ke rumah, bawa mobil, pakaiannya bagus, gitu ya. Masuk ke rumah bapak ibu, ya, langsung, Om, ada Rini nggak di rumah? Gitu aja langsung kira-kira. Itu kira-kira kesan pertama bagaimana itu? Om, ya, ada Rini nggak, misalnya namanya Rini, ada Rini nggak di rumah? Nah, itu kesan pertama, dibandingkan ada orang yang kemudian datang dengan santunnya, mengucapkan salam, kemudian bahkan dengan santunnya dia cium tangan misalnya pada bapak, dan kemudian dengan sopannya menanyakan anak kita, kira-kira yang dipilih yang mana itu? Ya, pasti kesantunan duluan, ya, akhlak duluan. Ya. Nah, ini termasuk hikmah daripada tawadu. Kemudian yang kedua, huruf yang kedua itu qaf. Apa itu qaf? Qanaah. Apa qanaah? Qanaah ini adalah ridho menerima apa yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita mampu untuk menerima apa yang sudah digariskan Allah. Ya. Apa yang sudah Allah tentukan takdirnya kepada kita, itu qanaah. Menerima setelah kita berusaha. Kita berusaha, kemudian Allah berikanlah takdirnya kepada kita, berarti kita menerima ikhlas, itu qanaah. Mengapa kita harus bersifat qanaah?
Karena yang namanya hawa nafsu, ya, hawa nafsu itu nggak ada batasnya, nggak ada batasnya hawa nafsu. Dan semakin bergelora, semakin kita turuti, semakin namanya bergelora. Dan ketika tidak ada rasa qanaah akan memunculkan sifat-sifat yang lain. Ya, misalnya kita menginginkan jabatan, kita udah usaha, sudah berkarir, ternyata teman kita yang diangkat. Kemudian gak ada qanaah dalam hati kita, timbullah sifat, ya, kita merasa dikalahkan, dizolimi, atau bisa jadi ada iri dan dengki dalam diri kita. Nah, dengan qanaah enggak apa-apa, enggak masalah. Masalah jabatan itu adalah masalah amanah. Ketika kita tidak diberikan, berarti kita bukan bagiannya di situ, enggak masalah. Setelah kita berusaha, itu qanaah, ya. Dan masing-masing orang sesuai dengan ujian dan cobaannya. Kita qanaah dengan ujian yang kita terima. Kita sabar dengan cobaan yang kita alami. Karena yang namanya setiap orang nggak mungkin lepas dari ujian. Nggak ada orang nggak ada masalah, Pak. Nggak ada orang nggak ada masalah, Bu, nggak ada. Mungkin kita lihat tetangga kita senang-senang aja. Saya lihat kalau bapak itu di rumahnya kayaknya gembira selalu, ya. Keluar dari rumah senyum, sama keluarga istrinya bercanda misalnya gitu. Terus keluar rumah pagi-pagi biasa mesra. Apakah nggak ada masalah? Pasti ada. Cuman masalahnya, ya, ketika kita punya masalah, apakah bisa kita selesaikan atau tidak? Kemudian yang kedua, apakah sampai keluar dari rumah kita apa enggak? Itu masalahnya. Ketika enggak keluar dari rumah atau cepat diselesaikan dengan baik, tidak berlarut, maka mungkin orang lain nggak tahu kalau ada masalah. Tapi buat kita banyak masalahnya. Nah, qanaah, menerima masalah, menerima kesulitan, menerima ujian dan cobaan, itu adalah bagian daripada ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak gelisahnya Nabi Nuh ketika dia berdakwah, ya, begitu lama ratusan tahun berdakwah, dan ketika ingin diselamatkan orang-orang yang berada dalam lingkungan dakwah dia, ternyata anaknya sendiri, istrinya sendiri malah membangkang dia. Ya, kalau zaman sekarang mah udah ramai di medsos. Ada seorang anak ustadz, anak kiai misalnya, yang anaknya, ya, nauzubillah misalnya pakai narkoba misalnya, itu udah ramai di medsos itu, ya, udah ramai. Nabi Nuh juga merasa gelisah gitu, sampai kemudian Nabi Nuh bilang, ya Allah, itu keluarga saya. Kata Allah, dia bukan keluargamu lagi, dia bukan keluargamu lagi. Bahkan diajak oleh Nabi Nuh tuh anaknya itu, diyakinkan kamu harus naik ke kapal perahu yang ini supaya kamu selamat. Nggak mau tuh anaknya. Ya bunayyar kam ma'ana, wahai anakku, irkam ma'ana, ayo naik ke kapal. Tapi kata anaknya apa? Sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma. Saya akan naik ke gunung yang paling tinggi, yang semuanya itu akan menyelamatkan saya dari air. Tapi takdir berkata lain. Ketika bagaimanapun anak itu berusaha untuk melarikan diri dari air, maka tetap banjir, ya, air bah itu menyambar dia sehingga kemudian mati dan tenggelam di hadapan Nabi Nuh. Itu ujian dan cobaan Nabi Nuh. Tapi Nabi Nuh qanaah dengan itu, menerima ujian dan cobaannya, ya. Maka ketika misalnya kita di rumah banyak ujian dan cobaan, atau mungkin kita ingin menjadi orang yang, ya, lebih baik, atau ingin menjadi orang yang lebih bertakwa kepada Allah, cukuplah kita menjalankan amanah yang Allah berikan kepada kita saat ini. Cukup gitu. Kita punya anak, maka didik anak-anak kita dengan baik. Kita punya keluarga, maka kita usahakan keluarga kita dengan baik. Kita diberikan satu kepercayaan dalam jabatan, maka laksanakan amanah jabatan itu dengan baik. Tidak usah kita terlalu memikirkan hal yang lebih tinggi,
atau menggapai dengan susah payah sesuatu yang lebih tinggi, yang itu kalau kita gapai akan menyebabkan kita tambah lelah gitu. Kalau tujuannya kepada Allah. Sebab Allah tidak melihat daripada lingkupan apa yang akan kita lakukan. Allah tidak melihat itu. Contoh misalnya Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi itu 7 orang pemuda yang memberontak ya. 7 orang pemuda yang ingin berjuang untuk membela daripada satu kezoliman yang dilakukan oleh penguasa, kan begitu. Kemudian dikejar, masuk ke dalam goa. Kira-kira lingkupan Ashabul Kahfi ini sebesar apa tuh? Ya. Terus apa yang sudah diperbuat oleh Ashabul Kahfi? Apa yang sudah dilakukan oleh Ashabul Kahfi? Dia lari dari penguasa yang zolim, masuk ke dalam goa, istirahat, ternyata ditidurkan Allah sampai 309 tahun. Nah, begitu keluar dari goa, nggak lama ternyata rajanya sudah berubah menjadi orang yang baik dan nggak lama meninggal. Kira-kira apa sih yang sudah dilakukan Ashabul Kahfi, dan lingkupan apa Ashabul Kahfi itu? Saya pikir nggak terlalu besar. Lingkupannya nggak terlalu besar. Dia bukan seorang raja, dia bukan seorang kepala pemerintahan, ya, atau mungkin juga bukan ketua masjid kali, ya. Hanya di goa itu aja yang terlihat, bukan ketua RT juga, tapi Allah mengabadikan perjuangannya sampai di Quran dan diangkat derajatnya nanti di surga. Kenapa? Istiqomah dan qanaah, menerima apa yang saat itu dia jalani. Bahkan bukan hanya Ashabul Kahfinya, binatang, ya, anjing yang saat itu yang termasuk binatang najis, karena menjaga Ashabul Kahfi diangkat derajatnya sampai masuk surga. Jagain di depan goa. Wa kalbuhum basitun dzira'aihi bil wasid. Jadi anjing itu cuma jagain depan goa, di dalamnya ada Ashabul Kahfi, dia cuma jagain doang sambil menjulurkan kakinya. Dan ditidurkan oleh Allah juga. Diangkat derajatnya sampai masuk surga. Kalau kita berpikir nih logikanya, kalau seandainya seekor anjing yang binatang najis kemudian menjaga Ashabul Kahfi di mulut goa, itu diangkat derajatnya oleh Allah, ya kita juga pantas untuk berharap ketika kita sebagai orang tua menjaga anak kita, mendidik anak kita sehingga menjadi hamba yang taat kepada Allah. Itu bisa kita analogikan, bisa kita kiaskan. Kita didik anak kita, jaga anak kita, jaga keluarga kita sehingga menjadi hamba yang taat kepada Allah. Mudah-mudahan kita diangkat derajatnya oleh Allah. Mudah-mudahan seperti itu. Nah, jadi cobalah kita laksanakan apa yang ada di sekitar kita, amanah yang memang saat ini kita terima dan kita laksanakan. Gak usah kita memikirkan harus dengan lingkupan yang luas yang ada sekitar kita, atau amanah yang nanti akan diberikan kita laksanakan dengan baik, turun ridha Allah di situ, maka jadilah ya kita diangkat derajat oleh Allah. Ashabul Kahfi. Uwais Al-Qarni, ya, Uwais Al-Qarni, seseorang yang diangkat derajatnya oleh Allah hanya karena bakti sama ibu. Hanya bakti sama ibu. Dia bakti sama ibunya, diangkat derajatnya oleh Allah. Uwais Al-Qarni. Bahkan sampai Nabi tidak pernah bertemu Rasulullah, tapi Nabi tahu ada salah satu umatnya yang tidak pernah bertemu dia, namun dia orang mulia. Sehingga ketika Rasulullah ya menjelang wafatnya dikirim salam sama Abu Bakar. Wahai Abu Bakar Siddiq, kalau kamu bertemu Uwais Al-Qarni, salam dari saya. Abu Bakar tidak bertemu Uwais Al-Qarni. Ketika menjelang wafatnya, maka disampaikanlah kepada Umar bin Khattab. Ya Umar, ada salam dari Rasulullah yang tidak sempat saya salamkan kepada orang yang dimaksud. Kalau kamu bertemu Uwais Al-Qarni, salam dari Rasulullah dan dari saya.
Akhirnya Umar bin Khattab lah yang bertemu dengan Uwais Al-Qarni, yang orang itu tidak populer di bumi namun populer di langit. Uwais Al-Qarni. Apa yang dilakukan Uwais Al-Qarni? Bakti dengan tulus kepada ibu. Berarti kan lingkupan kecil itu, nggak luas lingkupannya, nggak satu RT itu, hanya dalam keluarga. Tapi setulus-tulusnya dia berbakti, Allah angkat derajatnya. Nah inilah fungsi dari qanaah. Apa yang kita terima saat ini kita lakukan, insya Allah nanti Allah memberikan kepada kita ya kemuliaan akibat dari kesabaran kita. Ya, fasbir innal aqibata lil muttaqin. Maka bersabarlah, sesungguhnya akibat yang baik adalah bagi orang yang bertakwa. Ini udah 5:30 ya. Setengah jam. Ya saya percepat aja. Yang ketiga adalah waro. Ya, tadi taknya tawadu, ya qafnya qanaah, yang ketiga waro. Apa waro? Apik dan hati-hati terhadap hal-hal yang bersifat syubhat. Ya, syubhat. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma mushtabihat. Sungguhnya yang halal itu jelas, yang haram jelas. Namun ada yang enggak jelas. Yang halal antara keduanya, halal dan haram, disebut dengan syubhat, barang-barang syubhat. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Enggak banyak dari manusia yang mengetahui tentang hal yang syubhat. Namun famanittaqash syubuhati faqad istabra'a lidinihi wa irdihi. Orang yang meninggalkan hal yang syubhat, maka sungguh dia telah menjaga agama dan kehormatannya. Maka perkara-perkara jangankan yang haram, hal yang syubhat, yang ini rada ragu apa halal atau haram, itu buat orang yang bertakwa harusnya ditinggalkan. Ya, harus ditinggalkan, hati-hati. Contoh, ya, ada bapaknya Imam Syafi'i, namanya Idris. Ya, maka Imam Syafi'i namanya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ini bapaknya Imam Syafi'i namanya Idris. Pernah lagi berjalan di pinggir sungai, ada buah delima. Buah delima ngambang, diambil sama ya Pak Idris nih, diambil, dimakan. Baru setengah makan ingat, loh ini buah delima siapa ya? Tapi adanya di sungai. Ya, adanya di sungai. Dilihat pun delima nggak ada sekitar sini. Tapi ada dua delima. Dimakan baru pasti ini ada pohonnya. Kira-kira Pak, kalau kita model begitu gimana? Ah cuek aja orang adanya di sungai, tempat umum ya sih makan mah halal-halal aja kan gitu. Tapi buat Pak Idris ini enggak. Dicari, ditelusurin kira-kira di mana nih? Kalau arusnya ya ke sini berarti harus nyarinya di sana. Dicari, telusuri di pinggir sungai. Ketemulah ternyata ada pohon delima yang berbuah. Berarti ini nih pohon delimanya. Ditanya kepada pemiliknya, "Bapak yang punya pohon delima?" "Iya." "Mohon maaf, saya barusan makan buah delima ini, tapi baru setengah saya ingat ini pasti ada yang punya. Saya minta dihalalkan buah delima ini." Itu barang syubhat, Pak. Ya, barang syubhat. Jadi adanya di tempat umum yang sebenarnya ya itu mah sah-sah aja kalau kita ambil karena tempat umum gitu. Tapi buat orang-orang yang muttaqin nggak mau tuh, menjaga diri dari hal seperti itu. Ternyata dari yang punya buah delima bilang, "Saya nggak gampang untuk menghalalkan buah delima yang kamu makan. Satu, Pak. Terus apa syaratnya biar saya bisa dihalalkan? Kamu harus kerja sama saya 1 bulan tanpa digaji. 1 buah delima kerja 1 bulan tanpa digaji. Itu baru saya halalkan nanti." Kata Pak Idris, "Ya, saya siap. Demi untuk menghalalkan barang yang syubhat, saya siap kerja sebulan tanpa digaji." Dikerja, Pak. Kerja sebulan. Rapi kerja sebulan, bilang, "Pak, saya udah kerja sebulan. Saya berarti udah halal nih apa yang sudah saya makan." Belum. Ada 1 persyaratan lagi. Kamu harus menikahi putri saya yang bisu, yang tuli, yang buta, yang lumpuh. Baru saya ridho. Saya berikan itu sebagai sesuatu yang halal buat kamu. Berat juga ini ternyata.
menikahi perempuan yang bisu, tuli, buta, lumpuh. Demi untuk menghalalkan barang yang syubhat dengan satu buah delima, disanggupi oleh Pak Idris. Baik Pak, saya akan menikahi. Dinikahilah. Nah, cuman perempuannya tetap di kamar Pak. Ya, jadi kagak disi. Kalau model sekarang kan sinetron dideretin tuh gitu tuh, dikeluarin dulu deretin gitu. Ya, kalau ini kan enggak. Jadi tetap di kamar sama bapaknya, wali, saksi semua rapi. Baru Pak Idris masuk ke dalam kamar. Ternyata pas masuk ke dalam kamar, yang dilihat perempuan cantik, suaranya ada, tidak bisu, dan mendengar tidak tuli, dan berjalan dan kuat, punya kaki yang indah. Keluar lagi Pak Idris dari kamar, bilang, itu bukan istri saya. Pak, saya salah masuk kamar. Bapak punya anak berapa? Itu istri kamu. Saya hanya punya anak satu. Itu istri kamu. Loh, yang saya temui tidak bisu. Memang dia bisu karena tidak pernah ngomong tentang hal yang jelek. Dia tuli karena tidak pernah mendengar hal yang jelek. Dia lumpuh karena tidak pernah berjalan kepada hal-hal yang maksiat. Dan dia buta karena tidak melihat pada hal-hal yang haram. Sebenarnya secara hakikat dia sehat jasmani dan rohani. Alhamdulillah, dapet dia perempuan cakep tuh. Akibat membela supaya dapat kehalalan dari yang syubhat. Ternyata si bapak ini melihat ada anak muda yang memang begitu minta kehalalan dari barang yang syubhat. Nih jangan apa lepas jadi mantu saya kalau begini nih. Nah itu jadi bagiannya. Dari bapak Pak Idris, kemudian istrinya, maka lahirlah seorang imam besar namanya Imam Asy-Syafi'i, yang merupakan salah satu dari 4 imam mazhab. Ya, yang 7 tahun dah hafal Quran, 10 tahun dah hafal hadis Muwatta. Ya. Jadi imam mujtahid. Nah, ini akibat dari waroknya. Ya. Kemudian yang keempat, yakin. Ya, dalam ketakwaan harus ada keyakinan. Orang yang muttaqin harus ada keyakinan dalam diri bahwa apa yang telah Allah tetapkan berupa hari pembalasan amal, adanya surga neraka, adanya hisab, itulah hal yang hakikatnya benar. Hakikatnya benar. Dan semua yang kita lakukan yakin ada pembalasannya. Ishma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah sesukamu, tapi ingat suatu saat kamu bakal mati. Wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquhu. Cintailah apa yang kamu senangi, namun ingat suatu saat kamu pasti akan berpisah dengannya. Nggak mungkin kita hidup selamanya. Apa yang kita senang, ibu-ibu senang emas, ibu-ibu senang dengan barang-barang furnitur yang ada, keramik macam-macam. Nggak mungkin ketika meninggal emasnya dibawa. Ya, kalau ada emas ibu-ibu bawa ke dalam kuburan, saya yakin baru semalaman banyak yang bongkar kuburannya. Jangan-jangan anaknya sendiri yang bongkar itu. Ya. Wa'mal masyita fa innaka madziyun bih. Lakukan apa yang ingin kamu lakukan. Namun ingat, fa innaka madziyun bihi, maka semua itu pasti ada balasannya.